Berita yang mengejutkan datang dari Malaysia, dari seorang pendakwah penting, Zakir Naik, kena sebuah penyakit yang memalukan sekali kalau disebutkan atas orang itu bahwa dia mengidap HIV. Ini adalah penyakit yang tidak ada obatnya, tetapi pasti ditularkan dengan hubungan kelamin yang tidak sesuai, bahkan itu bisa dengan bukan pasangannya, dan tentu saja itu pasti kena istrinya karena begitu tertular mungkin sebulan atau seminggu kemudian dia berhubungan dengan istrinya, ya istrinya juga kena itu. Tapi kita dengarkan dulu beritanya. Halo semua. Beredar kabar bahwa Zakir Naik terkena HIV/AIDS di Malaysia. Kabar tentang Zakir Naik yang terinfeksi HIV, salah satunya diungkapkan oleh pemilik akun X Fatima Khatun 01 pada Senin tanggal 8 bulan 9 tahun 2025. Dikatakan di sini, Islamic preacher Zakir Naik diagnosed with AIDS in Malaysia. The ecosystem is trying to hide his disease so that the game of conversion can continue by hiding the truth. But confidential medical documents indicate that Zakir Naik has been diagnosed with HIV. Pendakwa Islam Zakir Naik didiagnosis mengidap AIDS di Malaysia. Ekosistem berusaha menyembunyikan penyakitnya agar permainan konversi dapat berlanjut dengan menyembunyikan kebenaran. Namun, dokumen medis rahasia menunjukkan bahwa Zakir Naik telah didiagnosis mengidap HIV. Dia menyertakan gambar dokumen yang tertulis seperti ini. Pantai Hospital Kuala Lumpur. Laporan tes penyaringan antibodi HIV 1 dan 2. Detail pasien. Nama, Zakir Abdul Karim Naik. Tanggal lahir 18 Oktober 1965. Usia 65 tahun. Terdaftar pada 2 September 2025. It's time to pick up my mom. Oh, a new beard. I didn't know Sarah liked the slacker look. Nggak apa-apa, sudah 65 tahun nenek, ya sudah lumayan lah hidup. Tetapi akibat dari berita ini merontokkan semua semangat perjuangan para pembela Islam seperti Moko Ginta, kemudian Donditan yang mengundangnya ke Indonesia, dan para pembela Islam yang paling berani sekalipun seperti Zuma, Unirifa, itu kan pembela-pembelanya, dan mereka akan menyembunyikan kepalanya kemana lagi, sementara tokoh idola mereka datangkan, terbangkan, bawa ke Indonesia. Lebih parah lagi ya Yusuf Kalla. Tambah hak kalah. Yusuf kalah. Salah kalian mengundang Zakir Naik, pendakwah internasional itu. Ternyata dia banyak melakukan kesalahannya. Dia pernah 2 tahun gak ada muncul-muncul beritanya karena dia manipulatif. Dan dia mengarahkan membeli sekian puluh apartemen dari uang hadiah dari Raja Arab Saudi, dari orang-orang kaya untuk pelayanan dia kemana-mana. Karena dia selalu bilang bahwa dia terbang ke luar negeri memakai uang pribadi. Nggak mungkin lah, dari mana pakai uang pribadi hanya untuk dakwah, lalu nggak dikasih ini itu. Di Malang dia ditolak untuk ceramah di Malang. Ya tapi namanya juga mayoritas, tetap aja terlaksana ibadahnya. KKR dia, khutbah dan ceramah dia. Ini gimana Donditan? Kamu ini si Richard Lee yang mewawancarai Zakir Naik, bagaimana? Apa komentarmu sekarang? Bangga jadi muslim kan? Iya, bangga sambil tutup muka.
Saya tidak bangga menceritakan ini karena ini adalah sebuah musibah, termasuk meninggalnya Ahmad Dedat. Nah, jadi gurunya itu meninggal dalam keadaan sangat mengerikan karena dia menghina Islam. Maksud saya menghina kekristenan. Setelah dia khutbah ceramah penghinaannya kepada Tuhan Yesus Kristus di Sydney, terkunci mulutnya selama 9 tahun. Seluruh harta kekayaan yang dia peroleh dari pemimpin-pemimpin negara Islam ludes habis, bahkan keluarganya meninggalkan hutang lagi untuk membayar harga rumah sakit 9 tahun. Dia nggak bisa bergerak dan nggak bisa ngomong. Otak cerdas, ini jalan terus. Tetapi karena dia menghina Yesus Kristus, maka Ahmad Dedat, guru Zakir Naik, nggak bisa ngomong apa-apa. Yang paling terkenal yang kedua adalah Zakir Naik. Dia orang Mumbai, India. Dan India menolak dia datang masuk ke negaranya. Mahathir Muhammad memberikan kesempatan dia untuk tinggal di Malaysia. Tetapi 1 September 2025 dia terkena penyakit yang mematikan. Inilah orang kedua yang mempermalukan dirinya, mempermalukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka bangga-banggakan. Mengakulah kalian guru kepada Zakir Naik, kena penyakit pelukusuntur namanya. Penyakit pelukusuntur itu nggak ada obatnya. Saya tidak bangga menceritakan ini, tetapi apa yang saya katakan, kalian yang sudah menghina Tuhan Yesus Kristus, kalian yang menghina Alkitab, kalian yang menghina kebenaran Injil keselamatan, kalian yang menghina apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat murid-muridnya dan ketulusan mereka itu, akan dipermalukan satu persatu. Satu Ahmad Dedat, yang kedua Zakir Naik. Saya berharap berita ini tidak valid. Saya berharap berita ini tidak benar. Agar dugaan-dugaan saya orang yang telah menghina kekristenan itu tidak dipermalukan. Agustan, dia dengan sengaja dan mau mencoba, dia pantatin Alkitab. Dia pantatin Alkitab. Kalau dalam sebulan ini saya tidak ngek, maka tidak benar. Dan nggak mungkin saya ngek, katanya. Benar, nggak lama, ngek. Ibunya yang dia paksa masuk Islam, ngek. Istrinya, dan karena istrinya ini dia masuk Islam hanya sebulan. Agustan ngek, istrinya ngek. Udah berapa orang yang ngek? Udah 3 orang. Dan Agustan dengan bangga menghina. Berulang kali dia menghina saya. Saya diam saja. Dan saya sudah mengatakan barang siapa yang menghina saya, sengaja atau tidak, bahkan dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap Saifuddin Ibrahim, tunggu waktunya. Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan Saifuddin Ibrahim. Karena dia setia dengan Yesus Kristus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa, serta apapun yang ada pada
saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Segala ini kemuliaan Tuhan. Bahkan dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi, ujung kaki saya menginjak ujung bumi, disitulah titik terakhir saya bersaksi tentang Yesus Kristus yang hebat dan luar biasa itu. Saya gak akan mundur sedikit pun. Dengar baik-baik kamu Donditan. Lanjutkan terus seperti keinginanmu, dan kalian yang punya rencana busuk dan buruk itu. Lihat baik-baik apa yang terjadi setelah ini. Saya sangat percaya bahwa Tuhan ajaib dan Tuhan luar biasa. Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Jadi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.